Kata merdeka seringkali diserukan, tapi tak terasa di kehidupan sehari-hari. Rakyat kecil tidak pernah merasa adanya kemerdekaan bagi mereka, dan hanya dinikmati segelintir orang, bukan seluruh rakyat. 8 tahun kita merdeka, benarkah kita bebas? Petani yang seharusnya menjaga pangan justru terusir dari tanahnya sendiri. Jika mereka tak lagi punya lahan, lalu di mana arti kemerdekaan? Mereka bagi saya itu sederhana, bisa mengolah tanah sendiri, juga bisa panen dengan tenang. Tapi sekarang tanah kita dirampas, sawah kering, panen pun tak cukup. Apakah masih layak negara ini disebut merdeka? Dulu tanah ini warisan bapak saya, tapi sekarang kami disuruh pergi. Tanah ini digusur, kami diminta pergi tanpa diberi ganti yang layak. Lalu di mana letak merdeka yang kalian sebut itu? Udah lama jualan di sini. Ya, udah 4 tahunan nih jualan namanya. Ini 5.000 rupiah. Selama itu jualan kami setiap hari coba. Ya gitu nih, kadang ada yang beli, kadang enggak. Jadi lah, memang ya katanya Indonesia itu kaya, tapi kita sebagai masyarakat gak bisa semuanya menikmati. Katanya merdeka. Tapi ya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin lagi. Kalau ibu berjualan, itu bisa ibu ngasih makan anak, nyekolahin anak. Ya, anak ibu masih sekolah. Iya, anak saya ada 3, yang satu kelas 2 SMP, yang 2 lagi masih kelas SD. Ya, pada sekolah. Mudah-mudahan itu sehatnya. Semoga Amin dan Amin. Terima kasih ya nih. Ini uang yang juga, kembaliannya buat ibu aja. Oh, terima kasih banyak. Terima kasih ya. Hari ini gimana? Murid-murid aman? Alhamdulillah aman. Selama pengajaran murid-murid itu selalu ceria. Wah, itu menjadikan kita sebagai acuan lagi biar termotivasi lagi ya. Iya, betul sekali Ibu. Karena murid-murid itu kalau misalkan kita tidak ada untuk mengajar mereka, murid-murid tidak akan dapat ilmu. Betul sekali ya, kita sebagai sumber buat acuan murid-murid juga biar mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi, dan kita juga harusnya tidak akan pernah lelah untuk mengajar mereka. Iya, betul sekali Ibu. Anak-anak adalah masa depan bangsa, tapi guru honorer selalu diabaikan. Gaji tak cukup, status tak jelas, tapi kami tetap bertahan demi mereka. Kalau bangsa ini betul-betul merdeka, tapi kenapa pengabdian kita selalu diabaikan? Bahkan upah kami pun tak cukup untuk makan sehari-hari. Tapi demi murid-murid, kami akan tetap bertahan. Kalau hanya pejabat saja yang merdeka, lalu apa arti pengabdian kami? Katanya negeri ini negeri merdeka, tapi ketika mahasiswa ingin menyuarakan suaranya, kok malah dibungkam. Apakah ini negeri benar-benar merdeka, atau hanya bualan semata dan hanya omong-omongan belaka? Kami turun ke jalan bukan untuk hura-hura, melainkan untuk mencari keadilan. Apakah salah kami menyuarakan suara hak rakyat kecil? Merdeka seharusnya milik kita semua, bukan hanya untuk segelintir elit saja. Jika kami dibungkam, bagaimana nasib rakyat yang ada di luar sana? Mahasiswa, agen perubahan yang seharusnya jadi garda terdepan, justru dipatahkan. Jika mahasiswa tak bebas, bisakah bangsa ini disebut merdeka? Merah putih berkibar tinggi, perut anak bangsa tetap kosong. Suara rakyat kecil masih sering hilang dalam gaduh kekuasaan. Petani tanpa tanah, guru tanpa kepastian dan upah yang layak,
pedagang kecil tanpa harapan, dan mahasiswa tanpa kebebasan. Jika mereka saja belum merdeka, maka bangsa ini masih punya hutang besar pada rakyatnya. Dari sawah yang kering, ruang kelas yang tidak memadai, dagangan yang sepi, hingga jalanan tempat mahasiswa berorasi, suara rakyat kecil yang bergema. Dan mereka semua bertanya hal yang sama. Apakah merdeka benar-benar milik semua orang atau hanya milik segelintir penguasa?